Angelica Aprilia Putri dengan NIM 243020303054. Pada video kali ini, saya akan bertindak sebagai ekonom dan memaparkan kondisi ekonomi Kanada saat ini, lalu merekomendasikan kebijakan untuk memperkuat sistem ekonominya. Penasaran dengan kelanjutannya? Nonton video ini sampai akhir. Kanada ini merupakan salah satu negara maju dengan perekonomian yang relatif kompleks. Sektor utama yang menyokong ekonomi Kanada yaitu meliputi yang pertama, sumber daya alam, yaitu minyak, gas, kayu, dan mineral. Yang kedua yaitu pertanian dan kehutanan. Yang ketiga yaitu manufaktur dan industri pengolahan. Yang keempat yaitu jasa, termasuk keuangan, teknologi, dan layanan kesehatan. Dan yang kelima yaitu perdagangan internasional, terutama dengan Amerika Serikat, yaitu sebagai mitra dagang utama dari Kanada. Struktur ekonomi Kanada sering diklasifikasikan sebagai ekonomi pasar campuran, yaitu kedua mekanisme pasar dan intervensi pemerintah berperan dalam pengalokasian sumber daya. Populasi yang juga relatif besar dan sistem imigrasi aktif memberikan dinamika tenaga kerja dan konsumsi domestik yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal pertama tahun 2025, ekonomi Kanada masih tumbuh sekitar 0,5%. Tapi sayangnya, di kuartal kedua justru berbalik negatif dengan kontraksi sebesar 1,6% dibanding tahun sebelumnya. Ini artinya Kanada mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan, bahkan mendekati resesi. Pada Agustus 2025, inflasi Kanada tercatat di angka 1,9%, lebih sedikit naik dibanding Juli yang 1,7%. Walaupun terlihat cukup terkendali, inflasi inti yaitu inflasi tanpa makanan dan energi masih lebih tinggi, sekitar 2,4%. Artinya, tekanan harga dalam negeri sebenarnya masih terasa. Tingkat pengangguran Kanada pada Agustus 2025 mencapai 7,1%. Selain itu, jumlah pekerjaan justru berkurang sekitar 65.000. Kondisi ini menunjukkan pasar tenaga kerja sedang melemah, sehingga daya beli masyarakat juga ikut tertekan. Belanja masyarakat hanya naik sekitar 0,3% di kuartal pertama 2025, artinya sangat melambat. Di saat yang sama, investasi di sektor perumahan turun cukup dalam, sekitar 2,8%, terutama karena transaksi rumah lama berkurang drastis. Jadi sektor properti yang biasanya jadi penopang ekonomi justru sedang lesu. Ekspor Kanada sempat naik sekitar 1,6%, tetapi ekspor minyak dan produk energi justru menurun, karena Kanada sangat bergantung pada komoditas. Hal ini membuat ekonomi semakin rentan terhadap fluktuasi harga global. Menurut proyeksi OECD, pertumbuhan ekonomi Kanada pada tahun 2025 hanya sekitar 1,0% dan naik tipis jadi 1,1% di tahun 2026. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Kanada akan tetap berjalan lambat untuk beberapa waktu ke depan. Jadi, tantangan utamanya ada pada 3 hal, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan risiko resesi. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja yang melemah dengan pengangguran yang meningkat. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan pada ekspor komoditas, khususnya energi. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Dan menurut saya, sebagai ekonom, saya melihat Kanada perlu segera melakukan diverifikasi ekonomi agar tidak hanya bergantung pada sektor energi. Pemerintah juga harus memperkuat dukungan bagi inovasi dan industri teknologi, sekaligus menyiapkan program pelatihan uang tenaga kerja untuk menekan pengangguran. Selain itu, kebijakan fiskal yang fokus pada infrastruktur dan energi terbarukan akan sangat membantu. Dengan langkah-langkah ini, Kanada bisa memiliki fondasi ekonominya dan menjaga stabilitas jangka panjang. Sekian analisis singkat saya menurut ekonomi Kanada. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.